bagi kita semua anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemuliaan dari Tuhan. Meskipun pada saat ini kita melakukan pembelajaran melalui daring dan tidak dapat tatap muka, tetapi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sampai pada saat ini kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun hanya melalui daring saja. Nah, pertama-tama perkenalkan nama Ibu Serina Anugrahni. Nah, di sini Ibu membuat video mengenai materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Agar anak-anak sekalian dapat memahami dan mengerti apa yang akan Ibu sampaikan mengenai materi tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dan anak-anak-Mu ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Haleluya. Amin. Baik, materi kita pada pagi hari ini mengenai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa itu pendidikan agama Kristen dan budi pekerti? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul. Pendidikan agama Kristen merupakan mata pelajaran yang bersumber dari Alkitab yang dapat mengembangkan berbagai kemampuan dan kecerdasan peserta didik, antara lain dalam memperteguh iman kepada Tuhan Allah, mempunyai kedamaian batin, memiliki budi pekerti luhur, dan menghormati serta menghargai sesama manusia dengan segala persamaan dan perbedaannya. Nah, sedangkan pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membentuk perilaku peserta didik yang tercermin dalam kata, perbuatan, apalagi ya sikap, apalagi pikiran, apalagi perasaan, apalagi kerja dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia. Melalui kegiatan tersebut seperti bimbingan, pengajaran, dan latihan. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini, semua jenjang dan kelas disajikan dalam bentuk pemahaman konsep mengenai Allah, pencipta, pemelihara, penyelamat, dan pembaharuan dalam bentuk pelaksanaan nilai-nilai Kristiani dalam praktik kehidupan. Di dalamnya tercantum berbagai aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi serta mengembangkan kreativitas dan inovasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini Ibu akan mengambil salah satu contoh dari nas Alkitab kita. Adik-adik sekalian bisa membuka Alkitabnya masing-masing ya. Terambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Pada ayat 14 sampai 15 tersebut menceritakan mengenai mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana cara mengampuni? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita?
Siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Mengampuni artinya kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita dan tidak memperpanjang masalah tersebut lagi. Seperti yang dikatakan dalam nas tersebut, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, kita harus bisa belajar memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Seperti yang sudah diajarkan di dalam nas tersebut. Jika kita mengampuni orang yang salah kepada kita, maka Bapa di sorga akan mengampuni kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita tersebut. Jadi anak-anak sekalian harus bisa belajar bagaimana caranya memaafkan, mengampuni setiap kesalahan orang lain atau teman-teman kita di sekitaran kita semua. Nah, meskipun biasanya anak-anak sekalian atau teman-temannya sering jahil atau sering membuat onar atau sering bikin kita mudah emosi. Nah, tapi kita harus tetap belajar mengampuni dan jangan membalas apa yang sudah mereka perbuat. Nah, kita jika mereka berbuat salah kepada kita atau berbuat jahat kepada kita, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita harus memaafkan, kita harus mengampuni, supaya kita juga diampuni oleh Bapa di sorga. Nah, anak-anak sekalian, dari materi Ibu ini semoga anak-anak semua dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sekalian. Meskipun Ibu menyampaikannya melalui video saja. Semoga anak-anak semua bisa membuka videonya dan mendengarkan apa yang Ibu ajarkan dan apa yang Ibu sampaikan mengenai materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini. Meskipun materi yang Ibu sampaikan dan yang Ibu jelaskan ini sangat singkat, tetapi bagi anak-anak sekalian dapat mengambil dan memahami inti yang Ibu sampaikan ini. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sampai sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semua dapat memahaminya. Dan juga ingat pesan dari Ibu, kita harus belajar memaafkan, harus belajar mengampuni sesama kita. Semoga supaya Bapa di surga bisa mengampuni kita dan mengampuni kesalahan kita. Baik, marilah kita berdoa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami telah mempelajari tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Semoga apa yang sudah
Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dapat memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu ajarkan. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak yang sudah Ibu ajarkan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, semoga musibah yang menimpa bumi ini cepat berlalu, dan kami berserta anak-anak didik yang lainnya bisa bertatap muka dan mengajar secara langsung dan tidak menggunakan daring lagi. Tuhan Yesus, hanyalah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih.